I said I love the Smiths. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Menurut saya itu bagus ya, sangat bagus karena tahu lah zaman sekarang kan serba plastik, jadi kita tuh harus meminimalisir penggunaan plastik. Semua itu nggak perlu sama-sama pakai plastik ya, semoga nanti ada sampai dapat berubah gitu. Ada yang meneliti kantong dari itu ya benar. Pandangan kalian itu tuh sangat bagus sih ya, kata kita gitu ya, apalagi kan sekarang udah banyak pencemaran plastik dan plastik itu susah dikurangi. Menurut saya pembatasan kantong plastik di kontainer ini sangat diperlukan bagi masyarakat karena ini juga mendorong masyarakat untuk lebih membatasi penggunaan plastik dan beralih ke tas belanja yang lebih non plastik. Dan juga bisa meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan di kota Pontianak. Iya, boleh pakai bag serta kantong belanja, tas belanja. Kita balik ikut kontainer itu. Untuk formula kita sekarang karena sampah plastik itu sungai dan mencemari sungai secara dari lingkungan. Dengan adanya pembatas ini dapat mendorong masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan beralih ke bahan ramah lingkungan. Menurut saya sih bagus karena plastik termasuk bahan yang susah terurai. Jadi dengan adanya pembatasan ini bisa mengurangi penyebaran plastik di sungai. Jadi lingkungan dirugikan oleh plastik. Terus menurut Abang, ada nggak hambatan-hambatan yang terjadi selama program ini berlangsung? Hambatan, menurut saya sih ada, karena satu sifat manusia yaitu lupa. Bisa jadi lupa buangnya di mana, tiba-tiba terbuang ke sungai kan, iya lupa saya nggak mau buang di sungai gitu. Nah ya, itu aja sih mungkin hambatannya. Menurut saya yang menjadi hambatan itu karena plastik itu sudah beredar luas di masyarakat dan sudah sangat sering digunakan masyarakat sehingga penggunaan plastik itu menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau untuk hambatan mungkin kalau dari saya sendiri kadang suka lupa membawa tote bag supaya kalau bilang kita belanja di toko tuh kan gitu. Tapi ada juga hambatan dari toko-toko lain juga, terkadang tuh mereka tuh masih tetap menggunakan plastik dan tidak menyediakan kantong tote bag gitu. Jadi kita tetap nggak tahu. Berarti untuk dari Anda sendiri, hambatan kita ini bahwa ternyata program itu belum menyeluruh ya? Ya, terkadang saya lupa membawa tas belanja dari rumah dan sehingga kesulitan untuk membawa barang. Kadang tuh kalau mau belanja lupa bawa barang. Hambatan tuh kayak gimana ya? Biasanya kan setiap orang tuh belanja tuh perlu plastik kan? Jadi kayak sekarang nih gimana ya, belanja tuh susah banget gitu kalau nggak bawa plastik ataupun apa tuh, kalau gimana ya, karena biasa kan zaman dulu kan dikasih plastik ya kalau setiap belanja. Sekarang nih kayak udah enggak gitu, harus bawa apalah dari sendiri di rumah. Jadi menurut saya tuh kayak enak banget, tapi menurut saya itu juga terbaik gitu loh, biar kayak nggak sampah-sampahnya tuh tidak terlalu banyak plastiknya. Menurut saya mungkin nggak banyak sih, itu doang untuk membatasi. Edukasi dan menyediakan alternatif ramah lingkungan serta menegakkan aturan secara konsisten. Contohnya itu kayak seperti memakai tote bag, terus yang kedua tuh memakai plastik yang bisa larut air yang jarang. Oh, berarti kayak harus ada edukasi juga ya, misalnya dari pemerintah itu mengedukasi masyarakat loh. Itu tuh harus mengurangi penggunaan sampah. Nah,
Mungkin sekian saja dari kami. Maaf juga sudah mengganggu waktunya yang mau hadir. Makasih atas responnya. Dalam mengatasi hambatan sih kayaknya saya lebih setiap hari itu bawa tote bag agar menghindari penggunaan plastik. Terima kasih ya Kak atas waktunya dalam ini merespon tentang penggunaan kantong plastik di kota Pontianak ini. Sampai mana ada keluar dan juga dapat menyebabkan kepada pengusaha yang mendapat agar kita menyediakan alternatif kantong belanja yang teman-teman ya Kak waktunya. Strateginya sendiri itu saran dari saya lah ya, dari pemerintah dan pelaku usahanya sendiri itu menyediakan gitu fasilitas atau alternatif ketika kita lupa gitu, kayak menjual, tapi harga dari tote bagnya sendiri itu harus murah dan terjangkau untuk masyarakat menengah dan ke bawah. Ya, kadang-kala itu harganya tuh nggak sesuai. Iya. Mungkin sebagian pelaku tuh merasa ayo lah Mbak. Jadi terima kasih Mbak Fusma. Gimana Kak maksudnya? Sendiri strategi untuk mengurangi penggunaan kantong plastik itu bisa dilakukan dengan mengganti kantong plastik dengan tote bag sendiri. Kan saya punya beberapa kantong plastik tote bag tuh di rumah, jadi itu bisa diganti supaya nanti itu saya terbiasa gitu. Setiap saya belanja ke warung, saya bisa pakai bag itu untuk belanja. Jadi saya tidak perlu pakai kantong plastik lagi. Jadi otomatis. Iya, otomatis. Betul. Oke, bagus banget ya jawaban dari kakaknya. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu bincang-bincang kita. Makasih ya Kak untuk waktunya. Iya, sama-sama Kak. Kesan dari saya yaitu kalau pesannya saya merasa jadi lebih sadar akan kebersihan lingkungan. Pertama-tama tuh saya tuh mungkin nanti ke depannya saya akan lebih memperhatikan diri saya, yaitu saya akan berusaha untuk membawa tote bag untuk belanja, jadi saya akan berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, kalau untuk pesannya, pertama untuk pemerintah, semoga program ini pembatasan penggunaan kantong plastik ini bisa berjalan efektif ke depannya dan bisa berjalan dengan lancar sampai nantinya. Semoga pemerintah bisa tetap konsisten untuk menjalankan program ini, dan untuk teman-teman semuanya masyarakat semoga juga tetap bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan program ini agar program ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi selama interview ini kami dapat banyak sekali insight dan perspektif dari banyak orang, terutama banyak responden tuh yang macam-macam jawabannya, ada yang bilang efektif, ada juga yang bilang kurang. Ya, karena seperti yang kita tahu ternyata program ini tuh belum sepenuhnya berjalan lancar di kota kita, karena kan masih banyak toko-toko dan swalayan yang masih menyediakan plastik. Jadi ya, betul banget. Teman-teman yang lain juga bilang mereka juga kadang lupa membawa tote bag dan segala macam. Benar sekali, walaupun seperti yang kita tahu sebenarnya dari program ini tujuannya itu baik gitu, untuk mengurangi plastik itu kan yang sulit terurai. Namun dalam eksekusinya kita masih perlu banyak sekali perbaikan. Kami berharap dengan adanya artikel yang kami buat ini, kita bisa menjadikannya sebagai edukasi untuk masyarakat luas dan mungkin lembaga atau instansi pemerintah agar melihat bahwa program itu belum berjalan dengan sempurna di kota kita. betul. Jadi semoga kedepannya artikel ini dapat membantu semuanya dan menjadikan program ini terus berlangsung di Kota Pontianak untuk lingkungan kita yang baik dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya dan Jose, dan Sampai jumpa.